Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Sahabatku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya tidak akan menyampaikan ceramah, akan tetapi berkenaan dengan potensi yang ada di Selungkang. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan visi dan misi dari calon kepala desa, itu Selungkang Oso dan 3. Saya melihat berbicara sedikit tentang potensi yang ada di Selungkang. Yang pertama, Selungkang Oso bisa kita lihat potensi yang ada di sana, yaitu wisata bisa, kemudian perdagangan juga. Kemudian juga pertanian bisa juga di Selungkang Oso. Kemudian Selungkang Duo begitu juga. Selungkang Duo potensinya wisata bisa, wisata, pertanian, dan perdagangan. Kemudian ada pun Selungkang Tigo, itu adalah lintas, artinya jalur emas, jalur sutra, jalur emas. Di sana ada lintas Sumatera. Di situ potensi yang sangat penting sekali, yaitu perdagangan, karena hampir di mayoritas penduduk Selungkang Tigo inilah berdagang. Kemudian saya bukan maksud untuk mengajar atau memberikan nasihat, akan tetapi saya melihat sebagai seorang warga masyarakat, saya juga pemerhati, aktif di bidang agama, sosial, pendidikan dan agama, sosial, pendidikan, dan juga sedikit-sedikit mengerti tentang perdagangan. Dari segi agama, siapapun kepala desanya nanti, yang pertama yang dilakukan bisa berkoordinasi dengan Masjid Selungkang dari segi dakwah, seksi dakwah, karena di Selungkang Oso 2 dan 3 ini ada 4 masjid. Masjid Raya Selungkang, kemudian Masjid Tepi Air, Masjid Mujahidin di Sungai Cocang, dan kemudian Masjid Baitur Rahman. Bisa kita berkoordinasi, kepala desa ini berkoordinasi dengan seksi dakwah Masjid Selungkang dari segi dakwah, begitu dakwah mingguan setiap minggu, kemudian dakwah di bulan Ramadan. Karena salah satu bagaimana keberkahan datang kepada suatu negeri adalah dengan agama ini, ketaatan masyarakatnya kepada agama. Kata Allah SWT, jika sekiranya penduduk negeri atau satu negeri atau kampung beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah SWT akan turunkan keberkahan dari langit. Kemudian juga bisa berkoordinasi dari guru TPQ, karena ada sekitar 18 atau 19 TPQ yang ada di Selungkang. Begitu juga dengan pondok tahfiz. Jadi kepala desa ini berkoordinasi nanti dengan guru TPQ atau pondok tahfiz tersebut. Itu dari segi agama. Kemudian dari segi pendidikan, di Selungkang Oso 2 dan 3 ini ada 7 sekolah, termasuk 1 tambah SDIT. Bagaimana kita berkoordinasi mulai pendidikan dari dasar, PAUD, kemudian TK, SD, ada 7, kemudian ada SMP 2, SMP Muhammadiyah, SMP SDI, kemudian 1 SMA. Begitu juga kita di Selungkang ini ada SLB, Yayasan Tugu, ada SDLB, SMPLB, dan SMALB. Bagaimana seluruh elemen pendidikan ini kita satukan. Kemudian dari segi sosial, alhamdulillah di Selungkang ini ada beberapa komunitas, artinya sosial. Itu yang pertama, Dana Badonce Muhammadiyah. Di Muhammadiyah ini apabila ada baik itu orang sakit, atau untuk sarana pendidikan, atau untuk musibah, itu berkoordinasi atau berdonce mengumpulkan dana baik di kampung maupun di rantau, ada hubungannya. Itu Dana Badonce Muhammadiyah. Kemudian juga ada Lazismu, Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah. Kemudian ada Tim Solid. Jadi kepala desa ini berkoordinasi dengan komunitas-komunitas sosial ini. Begitu juga dengan orang-orang rantau, baik itu PKS Padang, Jakarta dan sekitarnya, kemudian Solo, Pekanbaru, Damasraya, dan semua perantau-perantau yang ada di seluruh dunia. Kemudian dari segi ekonomi, di Selungkang ini ada beberapa seperti Bank Perkreditan Rakyat Syariah, ada namanya BMT, Baitul Mal wa Tamwil, kemudian ada Yayasan Apamsil, anak yatim, dan semuanya berkoordinasi
dari segi ekonomi, betul juga dengan bagaimana kepala desa ini bisa menjalin hubungan dengan perantau dan pedagang dan pengusaha-pengusaha yang ada di Selungkang ini. Kemudian itulah dari segi, saya bisa membaca dari segi ada segi agama, kemudian pendidikan, sosial dan ekonomi. Memberikan wacana ini sebagai gambaran ya, bagaimana kepala desa nanti kalau siapapun yang menjabat, yang terpilih, yang dipilih oleh masyarakat, sehingga kepala desa ini bisa berkoordinasi dengan apa yang saya sebutkan tadi, sehingga kepala desa akan lebih mudah berkoordinasi antara segi leading sektor tadi. Mudah-mudahan kita menjadikan Selungkang ini lebih baik ke depannya. Selungkang Oso 2 dan 3. Itu sedikit sebagai gambaran, sebagai potensi-potensi yang ada di Selungkang ini. Sekali lagi saya bukan mengajar atau mendidik, akan tetapi ini dari hati nurani saya sebagai masyarakat, warga, kemudian juga pemerhati, memberikan wacana-wacana ini, gambaran-gambaran ini, opini ini, sehingga bisa kita laksanakan, sehingga menjadikan Selungkang ini, negeri Selungkang ini menjadi negeri yang aman, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.